Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama rabbi zidni ilma wa ruzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Dimulai dari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, kondisi ekonomi, hingga kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam tentunya sudah kalian pahami dengan baik, bukan? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dan sama-sama belajar mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu untuk yang pertama, mengenal riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mampu menjelaskan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mampu menerapkan nilai-nilai dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mampu membiasakan sikap spiritual yang dicontohkan oleh Nabi di dalam dakwahnya. Sebelum itu, siapa di sini yang sudah pernah membaca atau mendengar kisah dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah? Siapa di sini yang sudah mengetahui riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW? Nah, pada kesempatan pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke dakwahnya Nabi Muhammad SAW, kita akan pelajari terlebih dahulu riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibunya Nabi Muhammad bertemu pada datuk mereka yang bernama Kilab. Silsilah Nabi Muhammad sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Beliau berasal dari suku asli Quraisy yang memiliki kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di antara bangsa Arab. Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya wafat saat beliau berada di dalam kandungan ibunya dalam usia 2 bulan. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberi kabar bahwa Nabi Muhammad telah lahir. Maka Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, kemudian datang dengan gembira dan menamainya dengan nama Muhammad. Dalam awal perkembangannya, Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri. Setelah itu, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah binti Dzu'aib As-Sa'diyah selama 5 tahun. Pada usia kurang dari 6 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan bagian buruk dan kotor darinya yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya sendiri pada usia kurang dari 6 tahun. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya wafat dan kemudian pengasuhan beliau dilanjutkan oleh Ummu Aiman
di bawah tanggungan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Hal tersebut berlangsung selama 2 tahun. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun setelah 2 tahun pengasuhan Nabi Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib, setelah itu Abdul Muthalib wafat karena sudah usia lanjut. Nabi Muhammad ditinggal wafat kakeknya itu saat berusia 8 tahun. Setelah Abdul Muthalib wafat, pengasuhan Nabi Muhammad dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Meski Abu Thalib memiliki banyak anak, tetapi ia cukup perhatian dalam merawat dan mendidik Nabi Muhammad hingga dewasa. Nabi Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga usia 10 tahun. Setelah itu, pamannya pun juga wafat. Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, semenjak muda, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya, tidak pernah bohong, selalu berkata jujur. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau mengadakan perjalanan dagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Setibanya di sana, Nabi Muhammad dan Abu Thalib didatangi oleh seorang pendeta bernama Pendeta Buhaira. Pendeta itu menemui Nabi Muhammad dan Abu Thalib layaknya menyambut tamu. Setelah itu, ia menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini, Nabi Muhammad, akan menjadi seorang utusan Allah. Buhaira mengenalinya dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang ia lihat di dalam kitab-kitab suci. Peristiwa itu terjadi ketika mereka belum sampai tepat di Syam. Setelah itu Buhaira menyarankan kepada Abu Thalib agar membawa Nabi Muhammad pulang kembali ke Mekah sebelum sampai ke Syam. Buhaira mengatakan itu karena ia khawatir nanti akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad pun dibawa pulang kembali ke Mekah bersama para pembantunya. Ketika usia Nabi Muhammad mencapai 25 tahun, beliau kembali berangkat ke Syam, membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Dalam catatan sejarah, Khadijah adalah seorang saudagar janda yang kaya raya. Ia memperkerjakan kaum lelaki untuk menjalankan usaha dagangannya dengan sistem bagi hasil. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran pada Nabi Muhammad dan perkataannya yang benar sehingga kaumnya menjulukinya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya, maka ia tertarik untuk memperkerjakan Muhammad menjalankan perdagangannya ke Syam. Banyak pedagang menilai cara Muhammad berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Setelah mendengar langsung cerita kelebihan yang ada pada diri Muhammad itu, mulai dari sifat, sikap, tutur kata, hingga kesaksiannya dari banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Muhammad, maka kemudian Khadijah pun tertarik kepada Nabi Muhammad, hingga ia pun melamar Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Setelah pulang dari negeri Syam, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan mereka dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama Khadijah masih hidup. Saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Mekkah dilanda banjir bandang sehingga merusak dinding Ka'bah. Pada peristiwa itu, maka orang-orang Quraisy bermaksud untuk merenovasi Ka'bah dengan merobohkan Ka'bah, kemudian meninggikannya dan membangun kembali atapnya. Ketika pembangunan sudah sampai pada peletakan kembali batu Hajar Aswad, orang-orang bermaksud untuk meletakkan Hajar Aswad itu kembali kepada tempatnya. Tapi para pemuka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Setelah bermusyawarah, akhirnya orang-orang yang berselisih itu sepakat untuk menyerahkan urusan ini kepada orang pertama yang masuk Ka'bah melalui pintu masjid. Pada peristiwa selanjutnya, ternyata Nabi Muhammadlah yang pertama masuk Ka'bah melalui pintu masjid. Mereka merasa puas setelah mengetahui ternyata yang masuk ke Ka'bah lewat pintu masjid adalah Muhammad. Akhirnya mereka pun setuju untuk Muhammad sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Nabi Muhammad menggelar sorban. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian Nabi Muhammad meminta untuk seluruh kepala kabilah yang berselisih itu untuk mengangkat dan membawanya ke tempat peletakan Hajar Aswad. Setelah sampai pada tempat semula, lalu beliau sendiri yang mengambil dan meletakkannya pada tempatnya semula. Nah, keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah konflik itu membuat orang-orang Quraisy akan kebijakannya dalam meredam konflik yang hampir menimbulkan pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad itu punya jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia sempurna 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Beliau membawa berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan orang-orang dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir ketika sedang bertahanus di Gua Hira. Setelah kurang lebih 6 bulan Nabi Muhammad berkhalwat dan bertahanus di Gua Hira, maka Nabi pun mendapat wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam peristiwa turunnya wahyu pertama itu, Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu Jibril pun mendekap beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Beliau menceritakan apa yang baru dialaminya kepada istrinya Khadijah, sambil meminta badannya untuk diselimuti karena menggigil. Nabi berkata, "Selimutilah aku supaya hilang gemetarannya." Setelah mereda, Khadijah mengajak Nabi Muhammad pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Ia adalah seorang ahli kitab, menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Setelah Khadijah menceritakan apa yang menimpa suaminya, Waraqah berkata, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu Namus atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu." Setelah wahyu pertama turun,
Nabi Muhammad selanjutnya menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1-7. Surat ini berisi perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah dan memberi peringatan. Semenjak turunnya wahyu ini, Nabi Muhammad mulai berdakwah, menyiarkan ajaran agama Islam kepada umat manusia, terutama kepada keluarga dan sanak saudaranya. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, budaknya Zaid bin Harithah sebagai orang pertama yang masuk Islam dari kalangan hamba sahaya, dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah, meski banyak ejekan dan gangguan, serta penolakan yang ditujukan kepada beliau, namun beliau terus berusaha dan maju untuk mendakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turun wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Diatur di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan bangsawan maupun dari golongan budak, serta ke negeri-negeri lain yang dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa itu diabadikan di dalam surah Al-Lahab. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur. Selama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ada masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas utama yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad, seperti mengajarkan tauhid, mengubah kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala, memberi kabar tentang hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad itu pada umumnya tidak senang. Orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu tersebut, sehingga enggan untuk menerima ajakan Nabi kepada agama Islam. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi Muhammad yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Sumayyah, kemudian Ummu Ubais, Zinnirah, Al-Nadiyah, Amr bin Furairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas pre-kemanusiaan, seperti dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum, bahkan lebih lagi. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan oleh masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habsyi atau Ethiopia. Pelajaran yang dapat kita tarik dari kisah ini adalah apapun resiko yang akan dihadapi masyarakat Muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan menyiarkan nilai-nilai keislaman harus tetap dihadapi dengan keteguhan jiwa, dengan kesabaran dan tawakal. Kita harus mengupayakan cara-cara terbaik dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil diraih dengan baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang baik. Beliau tetap tabah, sabar, tekun dan berjiwa besar dalam menyebarkan ajaran Islam yang terimanya, meski mendapat banyak penolakan bahkan dari kalangan keluarganya sendiri. Beliau tidak pernah terkecoh dalam kedudukan, pangkat dan harta. Orang-orang kafir Quraisy menolak keras ajaran Nabi Muhammad karena takut kehilangan kekuasaan mereka. Mereka takut hilangnya status sosial, mereka takut hilangnya perdagangan patung, dan faktor-faktor lain yang mereka takutkan jika seandainya mereka masuk dan mengamalkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad dalam dakwahnya di Mekah mengalami banyak sekali tantangan, seperti penghinaan, ancaman, siksaan. Kemudian siksaannya tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah saja, namun juga kepada pengikutnya. Kemudian Nabi juga diancam oleh bujukan harta, kedudukan, wanita, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan menghasut keluarga-keluarganya Nabi, menghasut masyarakat Mekah. Kemudian Nabi juga hendak diasingkan, diboikot, dan orang-orang mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara untuk menolak kehadiran orang-orang Islam yang ingin menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad memiliki kunci-kunci keberhasilan dalam dakwahnya di Mekah, berupa sabar, kegigihan, keuletan, memiliki akidah yang kuat dan benar, akhlaknya terpuji, menjauhi kemungkaran, serta menanamkan kesetaraan derajat. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Setelah kalian mempelajari dan memahami riwayat dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Ibu harap kalian dapat memetik nilai-nilai dari yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, kemudian yang didakwahkan oleh Nabi. Ibu harap kita dapat melaksanakannya juga, kemudian dapat menerapkannya di dalam aktivitas sehari-hari. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman semua sehat dan bisa masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.